Halo Sobat Zoe, saya Kak Daniel dari Zoe Christian Student. Bagaimana nih keadaan kalian? Di lockdown, tinggal di rumah. Masih senang? Masih sukacita? Wah, mari kita mendengarkan firman Tuhan agar hatimu bisa disenangkan. Oke, sebelum kita masuki firman Tuhan, alangkah baiknya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau berikan hari yang baru kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, sungguh Kau memelihara kami. Meskipun situasi hari ini sedemikian rupa, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami terbuka kepada firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi benih yang ditaburkan dan bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Markus. Judulnya adalah Dan Kepada Petrus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita sama-sama melihat di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-31. Saya bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudari sekalian, kita melihat Petrus adalah salah satu murid Tuhan. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar-benar merasa kuat di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mau mati pun, dia juga bilang, "Sekalipun kau mati, aku juga ikut mati." Saudari, kita melihat betapa Petrus mengasihi Tuhan. Betapa Petrus benar-benar mutlak kepada Tuhan. Hatinya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tetapi kita melihat keadaan Petrus di pasal-pasal selanjutnya di dalam kitab Markus. Saya ajak saudari untuk kembali melihat di dalam kitab Markus. Masih pasal 14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Berkatalah Tuhan kepada Petrus, "Engkau akan menyangkal aku 3 kali, dan ayam berkokok 2 kali." Saudari, kita melihat yang ada di dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Pertama, ada seorang hamba perempuan imam besar. Dia menanyakan kepada Petrus, "Hei engkau juga bersama-sama dengan Yesus. Kau juga bersama-sama dengan dia." Petrus kemudian menyangkalnya. Sampai kedua kali sedemikian. Sampai yang ketiga kali, bahkan Petrus bersumpah terhadap dirinya. Bahkan dia mengutuki dirinya. Saudari sekalian, kita melihat betapa Petrus kondisi yang sangat berkebalikan. Masih sama di pasal yang ke-14. Petrus mengalami kondisi sedemikian. Dia betul-betul menyangkal Tuhan 3 kali. Dia benar-benar menyangkal Tuhan. Kemudian di ayat 72, setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, firman Tuhan mengatakan, "Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu menangislah ia bersedu-sedu." Saudari sekalian, kita melihat di ayat yang ke-72, di frase yang terakhir dikatakan, "Lalu menangislah Petrus bersedu-sedu." Kita melihat hati Petrus hancur, hati Petrus sedih.
perkataan Tuhan terbukti. Terbukti apa? Terbukti kalau Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dari situ kita melihat Petrus menyesal. Petrus menangis, seduh-seduh. Sehari sekalian, Tuhan kita kemudian mengalami proses. Dia ditangkap, dia dihakimi, kemudian dia disalibkan. Tapi setelah dia disalibkan, dia mati, kemudian dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, ada seorang perempuan Maria. Pagi-pagi benar, dia datang ke kubur Tuhan. Kemudian di situ ada seorang yang berkata kepada Maria, mari kita buka. Di Markus pasal 16, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara sekalian, ayat ini sungguh bagus. Ayat ini saya hadiahkan kepada saudara-saudari sekalian. Kiranya melalui ayat ini, saudara sekalian juga menerima penghiburan. Baik, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan di Markus 16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara sekalian, frase yang sangat bagus di ayat yang ke-7. Ini adalah frase yang sangat menghibur Petrus. Adalah frase yang betul-betul membuat Petrus kembali dipulihkan. Kata-kata ini sungguh manis. Di sini dikatakan dan kepada Petrus. Dan kepada Petrus. Saudara sekalian, Tuhan kita sudah mengalami kematian, kebangkitan. Tapi Tuhan kita masih ingat kepada Petrus. Meskipun Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Meskipun Petrus sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi hati Tuhan masih tertuju kepada Petrus. Hati Tuhan masih ingat kepada Petrus. Wow, Tuhan betul-betul mengasihi Petrus. Keadaan yang sedemikian jatuh, Petrus menangis terseduh-seduh. Tetapi Tuhan mengatakan dan kepada Petrus. Kata-kata ini sungguh spesial. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada murid-murid lain, tetapi ditujukan kepada Petrus. Saudara sekalian, puji Tuhan, kita melihat Petrus kembali dipulihkan. Kemudian Petrus kembali bersama-sama dengan murid yang lain pergi memberitakan Injil. Saudara sekalian, kita melihat keadaan kita hari ini. Keadaan kita hari ini mungkin sama seperti Petrus. Mungkin Anda yang mau kuliah, ketika dulu Anda masih di rumah, orang tua Anda mengatakan, "Nak, nanti kalau kamu kuliah, ingat ya, jangan lupa ke gereja." Mungkin anak berkata, "Iya Pak, iya Ma, saya akan cari ke gereja. Bahkan saya mau pelayanan agar saya tetap ke gereja." Tetapi ketika menemui situasi di kampus, wah, banyak hal yang menarik, banyak hal yang menawan. Mulai ada teman, main game yuk, main game. Mulai ada diskonan, wah ada diskon. Pergi belanja yuk, wah pergi belanja. Sudah lupa yang namanya hari Minggu, yang namanya ibadah sidang. Tetapi terus menerus hal ini terjadi. Kemudian
lama-kelamaan mulai meninggalkan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Ketika menemui situasi terbentur, mulai kembali ingat kepada Tuhan, tetapi merasa dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saudari sekalian, puji Tuhan, Tuhan kita itu tidak pernah lupa kepada kita. Tuhan kita itu tidak pernah yang namanya amnesia. Tetapi Tuhan kita selalu ingat kepada anak-anaknya. Buktinya, Tuhan ingat kepada Petrus. Meskipun Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Hari ini pun demikian. Tuhan ingat Anda dan saya. Anda di mana situasi hari ini? Keadaan Anda sedang mengalami apa? Mungkin Anda kecewa, mungkin Anda bingung, mungkin Anda tidak ada sandaran. Tetapi Tuhan tetap ingat kepada Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan ingin Anda itu bersandar kepada Tuhan. Saudari sekalian, Tuhan membisikkan dengan lembut kepada Anda dan kepada Anda. Pada Anda yang di rumah, pada Anda yang sedang mendengarkan, firman Tuhan tersampaikan kepada Anda. Saudari sekalian, firman ini pertama-tama memberkati saya. Kemudian firman ini saya harap juga memberkati saudara-saudari yang mendengarkan firman ini. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap ingat kepada kita. Karena itu, kita harus datang kepada Tuhan. Setiap hari, setiap minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Mungkin situasi hari ini menetapkan supaya kita ada ibadah di rumah. Tetapi ini tidak boleh membatasi kita. Meskipun di rumah, kita harus tetap bersukacita. Seisi rumah bersama-sama beribadah, mengingat Tuhan. Setiap pagi kita ada saat teduh. Kita membaca Alkitab, kita merenungkan kata-kata yang di Alkitab. Siang hari, sore hari, kita terus ingat terhadap firman itu. Kemudian ada waktu luang, sedikit kita mulai berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hati kita telah didapatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Keadaan kita bagaimanapun, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Saya akan akhiri. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dikau adalah Allah kami, Dikau juga adalah Allah Petrus. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami menyangkalmu, seringkali kami meninggalkanmu. Tuhan, tapi Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah lupa terhadap kami. Engkau tetap ingat kepada kami. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dapatkan hari-hari kami, dapatkan waktu-waktu kami, agar kami Tuhan tidak menyangkalmu, tidak meninggalkan Dikau. Agar kami mencari Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau tetap ingat kepada kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Sobat Sue, perjumpaan kita sampai di sini. Kiranya apa yang kita dengarkan dan apa yang saya beritakan menjadi berkat bagi Anda. Biarlah di dalam penghidupan kita sehari-hari, Sobat Sue hatinya tertuju kepada Tuhan. Apapun masalah Anda,
Apapun kondisi hati Anda sekarang, ingat Sobat Sue, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Anda. Karena itu, kita harus terus datang kepada Tuhan. Ingat, dan kepada Petrus, dan kepada Anda dan saya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Bible Study, Learning to Hear God's Speech. Juru selamat, mulia, anugerah Kristus Tuhan. Siapa di pihaknya mengikut Tuhan, hidup bagi Tuhan, tempuh jalannya. Tinggalkan dunia, perang baginya. Siapa di pihaknya, maju sertanya. Demi penebusan dan anugerah-Mu, Juru selamat mulia, ku di pihak-Mu. Jadi tentara Tuhan, rela berperang, bukan demi mulia atau mahkota, tetapi dorongan cinta kasih-Nya. Atas nama Tuhan ku di pihaknya. Demi penebusan dan anugerah-Mu, Juru selamat mulia, ku di pihak-Mu. Juru selamat mulia, anugerah Kristus Tuhan, menebusku jadi umat-Mu. Darah adimu bukan mas perak. Pengikut-Mu berkata batas, maju ke depan, rela pun bebas. Perang bakal sengit, musuh pun kuat, namun pasukannya mustahil kalah. Di bawah panji-Nya pastikan menang, karena Dia setia, jaya niscaya. Demi penebusan dan anugerah-Mu, Juru selamat mulia, ku di pihak-Mu.